Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salma Fakhira, mahasiswa Ilmu Komputer 2018 di Universitas Gadjah Mada. Pada video ini, saya akan memberikan ulasan mengenai topik network flow dan aplikasinya. Tujuan dari video ini adalah sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah algoritma lanjut. Pada network flow, terdapat sebuah network atau jaringan yang direpresentasikan dengan graf berarah. Setiap edge pada graf tersebut merepresentasikan sebuah aliran yang dapat membawa material dengan kapasitas maksimum tertentu. Nilai pada edge lah yang disebut kapasitas maksimum dan disimbolkan dengan CU, V dibaca kapasitas maksimum dari vertex U ke V. Kapasitas maksimum berarti nilai maksimal material yang dapat dibawa pada aliran tersebut. Graf ini diawali dengan source node di mana aliran masuk dan tujuan akhirnya adalah sink node di mana aliran keluar. Ini adalah contoh network yang setiap edge-nya memiliki nilai kapasitas maksimum dari satu vertex ke vertex lain. Contohnya, dari vertex S ke A, kapasitas maksimumnya adalah 7. Dari vertex A ke B, kapasitas maksimumnya adalah 5. Dari vertex B ke T, kapasitas maksimumnya adalah 8. Dan seterusnya, di setiap edge S ke D, edge A ke C, edge D ke A, edge D ke C, edge C ke B, dan edge C ke T memiliki nilai kapasitas maksimumnya masing-masing. Jika tidak ada edge langsung yang menghubungkan dua vertex, asumsikan kapasitas maksimumnya adalah 0. Misal, dari edge D ke B, kapasitas maksimumnya adalah 0. Selain network, pada network flow juga terdapat sebuah flow. Flow dinotasikan dengan FU, V yang berarti nilai banyak material yang dibawa pada aliran dari vertex U ke vertex V. Pada sebuah jaringan, diasumsikan hanya ada satu flow dalam satu arah pada waktu yang sama. Untuk setiap edge, maka ada flow FU, V yang harus memenuhi 3 kondisi. Yang pertama adalah capacity constraint, yaitu untuk setiap vertex U dan V pada himpunan vertex V, nilai flow dari vertex U ke V harus lebih kecil dari atau sama dengan kapasitas maksimum dari vertex U ke V. Yang kedua adalah skew symmetry. Untuk setiap vertex U dan V pada himpunan vertex V, nilai flow dari vertex U ke V sama dengan nilai flow dari vertex V ke U, dan
tanda minus menunjukkan arahnya yang berbeda. Yang ketiga adalah flow conservation. Untuk setiap vertex U pada himpunan vertex V dan U bukan S dan T, maka jumlah flow dari vertex U ke masing-masing vertex V pada himpunan vertex V adalah 0. Dapat dilihat pada gambar, angka 4 yang dilingkari hijau adalah nilai flow dari vertex S ke D, sedangkan angka 4 di sebelah kanannya adalah nilai kapasitas maksimum dari S ke D. Graf tersebut adalah flow network, di mana di edge-nya sudah ada nilai flow-nya. Kemudian, kita akan mencek apakah nilai flow pada edge sudah memenuhi 3 kondisi yang disebutkan sebelumnya. Saya akan mengambil contoh edge D ke A. Nilai flow dari D ke A adalah 2, dan nilai kapasitas maksimumnya adalah 3. Maka, nilai flow lebih kecil dari nilai kapasitas maksimumnya, sehingga kondisi pertama yaitu capacity constraint terpenuhi. Kemudian, nilai flow dari A ke D adalah min 2. Jika kita cek kembali, nilai flow dari D ke A adalah 2, di mana nilai tersebut negatif dari min 2. Min 2 adalah nilai flow ke D. Maka, skew simetri terpenuhi. Terakhir adalah flow conservation. Kita akan menambahkan nilai flow dari D ke S, D ke A, D ke B, D ke C, dan D ke T. Nilai dari masing-masing flow tersebut adalah min 4, 2, 0, 2, dan 0, yang jika ditambahkan hasilnya adalah 0. Hal ini memenuhi syarat flow conservation.
Nilai flow pada graf flow network harus memenuhi persamaan berikut, yaitu total nilai flow dari S ke setiap vertex lainnya harus sama dengan total nilai flow dari vertex lain ke T, atau singkatnya, total flow yang meninggalkan S harus sama dengan total flow yang sampai di T. Nilai total flow inilah yang akan kita cari agar nilainya maksimal. Contohnya adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah flow network, maka kita bisa mendapatkan total nilai flow dari S ke setiap vertex lainnya dan total nilai flow dari setiap vertex lain ke T. Total nilai flow dari S ke A, S ke B, S ke C, S ke D, dan S ke T adalah 10, dengan nilai masing-masing flow-nya adalah 6 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0. Sedangkan total nilai flow dari S ke T, A ke T, B ke T, C ke T, dan D ke T juga 10, dengan masing-masing nilai flow-nya adalah 0 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 0. Maka nilai flow dari F sama dengan total nilai flow dari S ke setiap vertex lainnya sama dengan total nilai flow dari setiap vertex lain ke T, yaitu 10. Selain flow network, di network flow juga ada istilah residual network. Residual network adalah suatu flow network di mana kapasitas sisa dari kapasitas maksimum dijadikan nilai H juga. Kapasitas sisa suatu HU ke V dalam jaringan dengan flow F adalah kapasitas sisa HU ke V sama dengan kapasitas maksimum HU ke V dikurang flow HU ke V. Pada residual network bisa jadi dijumpai back row atau arah panah yang berlawanan dari arah panah pada flow network. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh ini, terdapat sebuah flow network dan dari flow network tersebut akan dibuat residual networknya. Apabila masih ada kapasitas sisa dari H, maka akan dibagi menjadi 2 H pada residual network. Arah H pertama di residual network sama dengan arah H di flow network dan nilai H-nya adalah kapasitas sisa. Sedangkan H lainnya memiliki nilai flow dari U ke V yang arahnya berkebalikan. Contohnya adalah HS ke A pada flow network memiliki kapasitas sisa yaitu 1,
maka akan dibuat H S ke A pada residual network dengan nilai 1. H lainnya yang akan dibuat pada residual network adalah H A ke S dengan nilai H-nya sama dengan nilai flow dari S ke A di flow network, namun arahnya berbeda. Hal ini juga berlaku untuk H D ke A dan H B ke T pada flow network. Apabila tidak ada kapasitas sisa dari H, maka arah H diubah yang tadinya dari vertex U ke V menjadi vertex V ke U. Contohnya adalah H A ke B pada flow network memiliki kapasitas maksimum dan nilai flow yang sama, sehingga tidak ada kapasitas sisa. Maka, pada residual network, arah H A ke B diubah menjadi H B ke A dengan nilai H-nya adalah flow dari A ke B pada flow network. Cara yang sama juga berlaku untuk H S ke D, H A ke C, H D ke C, dan H C ke T di flow network. Sedangkan H C ke B pada flow network tidak memiliki flow, maka H tersebut tetap pada residual networknya. Pada contoh ini, terdapat sebuah flow network dan dari flow network tersebut akan dibuat residual networknya. Apabila masih ada kapasitas sisa dari H, maka akan dibagi menjadi 2 H pada residual network. Arah H pertama di residual network sama dengan arah H di flow network dan nilai H-nya adalah kapasitas sisa. Sedangkan H lainnya memiliki nilai flow dari U ke V yang arahnya berkebalikan. Contohnya adalah H S ke A pada flow network memiliki kapasitas sisa yaitu 1, maka akan dibuat H S ke A pada residual network dengan nilai 1. H lainnya yang akan dibuat pada residual network adalah H A ke S dengan nilai H-nya sama dengan nilai flow dari S ke A di flow network, namun arahnya berbeda. Hal ini juga berlaku untuk H D ke A dan H B ke T pada flow network. Apabila tidak ada kapasitas sisa dari H, maka arah H diubah yang tadinya dari vertex U ke V menjadi vertex V ke U. Contohnya adalah H A ke B pada flow network memiliki kapasitas maksimum dan nilai flow yang sama, sehingga tidak ada kapasitas sisa. Maka, pada residual network, arah H A ke B diubah menjadi H B ke A dengan nilai H-nya adalah flow dari A ke B pada flow network. Cara yang sama juga berlaku untuk H S ke D, H A ke C, H D ke C, dan H C ke T di flow network. Sedangkan H C ke B pada flow network tidak memiliki flow, maka H tersebut tetap pada residual networknya. Di network flow juga dikenal istilah augmenting paths. Augmenting paths P adalah simple path dari S ke T dalam residual network dengan nilai setiap H yang ada di path P adalah kapasitas sisa. Dari augmenting path ini, kita akan mendapatkan nilai kapasitas path yang dilambangkan dengan CFP, di mana nilainya adalah nilai paling minimum di antara nilai H yang ada pada path P. Contohnya adalah ini. Anggap saja gambar itu adalah residual network yang akan kita cari augmenting path-nya.
Cara mencari augmenting path adalah seperti ini. Kita harus mencari edge yang menuju suatu vertex dengan kapasitas sisa yang paling kecil, dimulai dari vertex T sampai S. Pertama, dari vertex T terdapat dua edge yang menuju T, yaitu BT dengan kapasitas sisa 8 dan CT dengan kapasitas sisa 5. Maka yang dipilih adalah edge C ke T karena nilai kapasitas sisanya paling kecil. Selanjutnya, dari vertex C terdapat dua edge yang menuju C, yaitu edge A ke C dengan kapasitas sisa 3 dan edge ke D dan edge D ke C dengan kapasitas sisa 2. Maka yang dipilih adalah edge D ke C. Selanjutnya, dari edge D terdapat satu edge yang menuju D, yaitu S ke D dengan kapasitas sisa 4. Karena hanya satu edge yang ada, maka yang dipilih adalah edge S ke D. Karena S sudah dikunjungi, maka augmenting path sudah didapatkan, yaitu S ke D, lalu ke C, lalu ke T, dengan kapasitas path-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena nilai H yang paling minimum pada augmenting path tersebut adalah 2, yaitu nilai H dari HD ke C. Augmenting path dan residual network yang sudah kita bahas sebelumnya akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimum material atau nilai flow maksimum yang dapat dibawa dari source node ke sink node dengan mengaplikasikannya pada algoritma Ford-Fulkerson. Ini adalah algoritma Ford-Fulkerson yang sederhana. Pertama, kita mengassign nilai flow dari U ke V dan nilai flow dari V ke U dengan 0. Selanjutnya, kita mencek pada residual network apakah masih ada augmenting path P dari S ke T. Jika masih ada, maka nilai kapasitas P tersebut diassign menjadi dengan nilai H yang paling minimal pada path. Kemudian, untuk setiap H pada augmenting path, nilai flow dari U ke V ditambah dengan nilai kapasitas path. Dan nilai flow dari V ke U adalah nilai dari flow U ke V, namun arahnya berlawanan. Agar algoritmanya lebih mudah dipahami, kita akan menggunakan contoh. Pada contoh ini, terdapat sebuah original network yang masing-masing edge-nya memiliki kapasitas maksimum. Kemudian, kita akan membuat augmenting path-nya dari vertex T. Terdapat dua edge yang menuju vertex T, dan yang memiliki nilai minimum adalah edge C ke T. Kemudian, pada vertex C, ada dua edge yang menuju C, yaitu edge AC dan edge DC, dan yang memiliki nilai minimum adalah edge DC. Kemudian, dari node D, hanya ada satu edge, yaitu edge S ke D dengan nilai 4. Karena sudah mencapai source node-nya, maka sudah terbentuk augmenting path, yaitu
S ke D, lalu ke C, lalu ke T dengan kapasitas petnya sama dengan 2. Karena 2 ini adalah nilai yang paling minimum di antara nilai HS ke D, HD ke C, dan HC ke T. Setelah membuat augmenting path, kita dapat membuat flow network-nya, yaitu seperti gambar yang di atas. Untuk setiap edge pada path, nilai flow-nya adalah 2, sama dengan nilai kapasitas path pada augmenting path sebelumnya. Dari flow network tersebut akan dibuat residual network-nya. Karena HC ke T masih memiliki sisa, dan HS ke D juga memiliki sisa, maka H yang mengarah dari C ke T ini adalah H dengan nilai kapasitas sisa, begitu pula dengan HS ke D, dan H dari T ke C adalah nilai dari flow yang sudah dilalui, begitu pula pada HD ke S. Nah, dari residual network ini, kita juga akan mencari augmenting path-nya lagi, karena masih ada, yaitu dari vertex T ke vertex C, kemudian dari vertex C hanya ada satu ke vertex A, dan dari vertex A itu ke vertex D karena nilai H D ke A ini minimum. Lalu dari vertex D kita ke S. Nah, karena sudah didapatkan augmenting path-nya, maka nilai kapasitas path-nya adalah 2. Karena nilai itu adalah nilai yang paling minimum di antara augmenting path di antara nilai H pada augmenting path yang sekarang. Lalu dibuat lagi flow network setelah mencari augmenting path yang kedua tadi. Kemudian didapatkan flow C ke T dan flow S ke D bertambah menjadi 4 karena pada augmenting path kedua tadi, H tersebut dilewati lagi, dan nilai kapasitas path augmenting path kedua itu adalah 2. Jadi, nilai flow S ke D dan C ke T dari flow network yang pertama harus ditambah dengan 2. Dan nilai maksimal flow yang kita dapatkan sampai saat ini adalah 4. Selanjutnya, kita buat residual network-nya dengan cara yang sama. Sekarang, H C ke T sisanya hanya 1, H A ke C juga sisanya hanya 1, dan H A D ke A sisanya juga 1. Sedangkan HS ke D dan HD ke C arah panahnya berlawanan pada residual network. Kemudian kita mencari lagi augmenting path-nya. Diawali lagi dari sync node. Dari sync node ini didapatkan augmenting path yaitu SACT, dan nilai kapasitas path augmenting path yang ketiga ini adalah 1. Dari augmenting path ketiga didapatkan kapasitas path-nya adalah 1, dan nilai 1 tersebut ditambahkan ke nilai
maksimum flow sampai saat ini. Maka nilai maksimum flow-nya menjadi 1 dan kita mendapatkan flow network seperti gambar di atas. Selanjutnya kita masih mencari apakah masih ada augmenting path pada residual network yang akan kita buat. Nah, ini adalah residual network ketiga dengan augmenting path-nya yaitu S ke A, ke B, lalu ke T. Karena hanya sisa satu H yang menuju ke T, yaitu B ke T, maka jalur itulah yang dapat dipilih. Nilai kapasitas PET keempat tadi kita tambahkan ke nilai flow maksimum sehingga nilai flow maksimumnya menjadi 10. Kemudian kita juga dapat membuat flow network-nya yaitu seperti gambar di atas. Dan kemudian dari flow network yang ini kita membuat residual network-nya dan didapatkan seperti ini. Kemudian kita mencari lagi augmenting path-nya, namun tidak ada augmenting path yang bisa dibuat, maka berakhirlah algoritma fourfold recursion yang kita gunakan. Karena sudah tidak ada augmenting path yang bisa dibuat, maka kita bisa mendapatkan flow network-nya yaitu seperti ini, dan maksimum network flow-nya adalah 10. Salah satu aplikasi dari maximum flow pada network flow adalah maximum bipartite matching atau disingkat MBM. Masalah dunia nyata banyak banget yang bisa dibentuk ke bipartite matching. Contohnya adalah jika ada sekumpulan pelamar kerja yang akan melamar ke suatu pekerjaan, setiap pelamar memiliki pekerjaan yang diminati bisa jadi satu atau lebih. Setiap pekerjaan hanya bisa menerima satu pelamar dan setiap pelamar hanya bisa bekerja di satu pekerjaan. Nah, dari masalah tersebut, kita akan mencari sebanyak-banyaknya pelamar yang bisa mendapatkan pekerjaan. Sebelum masuk ke contoh maximum bipartite matching, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu maximum bipartite matching. Dalam MBM ada yang disebut bipartite graph. Bipartite graph adalah graf tidak berarah yang terdiri dari dua himpunan vertex yang berbeda, yaitu himpunan U dan himpunan V, yang masing-masing anggotanya adalah sejumlah vertex U dan vertex V. Pada bipartite graph terdapat H
yang menghubungkan vertex U pada himpunan U dan vertex V pada himpunan V, sehingga tidak ada edge yang menghubungkan vertex-vertex yang berada pada himpunan yang sama. Dalam bipartite graph ada yang disebut matching. Matching dalam bipartite graph adalah suatu set edge yang dipilih sehingga tidak ada dua sisi memiliki titik akhir yang sama. Contoh matching pada gambar di samping adalah sebagai berikut. Himpunan dari edge berwarna hitam disebut matching karena tidak ada sisi kiri ataupun sisi kanan yang berada pada vertex yang sama. Kondisi ini disebut incident. Dari definisi matching di atas, kita dapat menurunkannya menjadi maksimum matching. Maksimum matching adalah himpunan yang anggotanya adalah edge yang matching dan banyak anggotanya maksimum. Jika ada edge yang ditambahkan ke dalam himpunan tersebut, maka tidak lagi disebut maximum matching, dan dalam maximum matching mungkin ada lebih dari satu himpunan maximum matching untuk bipartite graph yang diberikan. Pada contoh sebelumnya, himpunan anggotanya hanya 2. Sedangkan pada contoh yang ini anggotanya 4. Apabila anggotanya ditambah dengan edge ini, atau ini, himpunan tidak lagi match karena akan ada sisi kanan dan atau sisi kiri yang incident. Maximum bipartite matching problem dapat diselesaikan dengan mengubah bipartite graph ke flow network. Cara mengubahnya adalah, pertama, kita menambahkan source node dan sink node pada bipartite graph. Kemudian, kita membuat edge berarah dari source node ke semua vertex pada himpunan U dan membuat vertex dari semua vertex pada himpunan V menuju sink node. Kemudian, kapasitas untuk setiap edge yang sudah ada maupun yang baru dibuat adalah 1.
Selanjutnya, kita mencari maksimum flow menggunakan algoritma Ford-Fulkerson, dan hasil dari maksimum flow tersebut adalah MBM yang kita cari. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Pada contoh maksimum bipartite matching ini, kita menggunakan pelamar kerja dan pekerjaan. Di sini terdapat 5 orang pelamar dan 5 orang pekerjaan yang masing-masing pelamar memiliki minatnya masing-masing. Ada yang hanya minat ke satu pekerjaan, ada juga yang minat ke 2 pekerjaan. Nah, dari bipartite graph ini kita akan mencari sebanyak-banyaknya pelamar kerja yang akan mendapatkan pekerjaan ini. Pertama-tama, kita akan mengubah bipartite graph menjadi flow network dengan menambahkan source node S dan sink node T. Kemudian, edge-nya semua diubah menjadi edge berarah dan nilai setiap edge-nya adalah 1. Setelah flow network ini terbentuk, kita mencari augmenting path-nya kembali, dan pada augmenting path ini didapatkan dari T, kemudian ke nurse, lalu ke Kim, kemudian ke S. Setelah didapatkan augmenting path-nya, karena semua 1, maka kapasitas minimal dari augmenting path tersebut adalah 1. Pertama, dari augmenting path pertama tadi, maka kita dapat membuat flow network yang baru, yaitu seperti ini, dan memasukkan edge Kim ke nurse ke himpunan M. Himpunan M ini adalah himpunan maksimum matching. Sampai saat ini, baru ada 1 maksimum matching-nya. Karena edge yang dilalui oleh augmenting path pada flow network tidak bersisa, maka edge tersebut
pada residual network yang kita buat sekarang, itu arah panahnya berkebalikan. Dan dari residual network ini, kita mencari kemungkinan augmenting path lainnya dan didapatkan S ke Roy, Roy ke programmer, dan programmer ke T. Dari residual network terakhir, kita dapat membuat flow networknya. Dan ini adalah flow networknya, sama seperti sebelumnya. Kita dapat menambah nilai flow dari 1 menjadi 2, dan anggota pada himpunan M juga bertambah, yaitu Roy mendapatkan job programmer. Dari flow network terakhir, kita membuat residual networknya dan didapatkan seperti ini. Kemudian kita mencari augmenting path-nya lagi dan didapatkan augmenting path yang ketiga, yaitu S ke Li ke paramedis, dan paramedis ke T. Nilai kapasitas path ini adalah 1. Karena nilai kapasitas augmenting path ketiga adalah 1, maka nilai kapasitas path tersebut ditambahkan ke nilai flow F, sehingga nilai flow F menjadi 3, dan anggota himpunan M juga bertambah, yaitu Li mendapatkan pekerjaan paramedis. Dari flow network terakhir, kita membuat kembali residual networknya. Kemudian, kita mencari lagi augmenting path-nya, apakah masih ada. Karena masih ada, yaitu augmenting path dari S ke Kylie, kemudian ke engineer, lalu ke T, maka nilai kapasitas path-nya adalah 1. Karena nilai kapasitas path dari augmenting path terakhir adalah 1, maka nilai flow yang kita dapatkan hingga saat ini adalah 4. Dan anggota himpunan M juga bertambah menjadi 4. Anggota yang paling baru ini adalah Kylie mendapatkan pekerjaan engineer. Dari flow network terakhir, kita kembali membuat residual networknya dan didapatkan residual network seperti ini. Dari residual network ini, kita mencoba mencari kembali augmenting path-nya karena sisa 1 edge yang menuju ke T, yaitu edge plumbers ke T, maka edge itulah yang akan dipilih menjadi augmenting path. Tapi dari edge plumbers tidak ada edge lain yang menuju plumbers ini, sehingga pembuatan augmenting path tidak dapat diteruskan. Karena sudah tidak ada augmenting path lagi yang didapatkan, maka nilai maksimum flow-nya adalah 4. Nilai maksimum flow tersebut juga merupakan nilai
maksimum bipartite matching pada bipartite graph ini sehingga didapatkan pelamar kerja terbanyak yang mendapatkan kerja adalah 4 orang, yaitu Kim sebagai nurse, Roy sebagai programmer, Lee sebagai paramedis, dan Kylie sebagai engineer. Sekian ulasan mengenai materi network flow dan aplikasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.